itulah efek ikhlas. Begitu luasnya. Sehingga ada seorang tua mengajarkan, kalau kalian mau menanam, jangan menanam rumput. Tanamlah padi. Kalau kalian menanam rumput, yang akan dihasilkan hanya rumput. Tapi kalau kalian menanam padi, dapat rumput. Karena rumput akan otomatis tumbuh. Pemirsa, barangkali kita segera mulai saja untuk membicarakan, untuk memohon kepada beliau menjelaskan kepada kita tentang akhlak. Dan jangan lupa sekali lagi, beliau juga seorang dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Subki. Terima kasih sekali Pak, Bapak pagi-pagi hari ini sudah bersedia untuk hadir bersama kita Pak. Ya. Pak, ada dua sebetulnya, meskipun kita akan berbicara secara umum tentang akhlak secara umum. Ya. Tetapi barangkali ada kaitannya juga dengan dokter dan kedokteran. Tetapi kami ingin sekali memperoleh wawasan dari Bapak tentang akhlak Pak, dari sudut Islam tentunya. Jadi akhlak mengenai dalam kaitannya ajaran. Pernah Rasul itu bersabda gitu ya. Justru misi beliau itu dalam masalah akhlak. Salah satu sabda yang sangat terkenal, yaitu beliau mengatakan begini. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku ini diutus tidak lain hanya sekedar untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kehadiran Rasul ini satu misi diantaranya, yaitu mengenai masalah akhlak. Bukannya sebelum Rasul itu tidak ada akhlak, sudah. Tapi Rasul di sini menyatakan liutamima, untuk menyempurnakan. Ada akhlak yang hilang, sehingga oleh Rasul dilengkapi. Dengan kelengkapan ini, maka manusia diharapkan akan menjadi lebih meningkat lagi. Dan apa yang ditambahkan oleh Rasul ada di dalam satu sabda yang panjang gitu ya. Yang oleh Rasul dikatakan demikian. Ausani Rabbi bitis'in usikum biha. Ausani bil ikhlas fi sirri wal alaniyah. Yang artinya, Tuhanku telah berwasiat kepadaku dengan 9 masalah untuk bisa hidup mulia. Dan yang ke-9 itu aku wasiatkan kembali kepada kalian. Kalau-kalau bisa mengikuti untuk hidup mulia. Jadi ada 9 masalah. Satu di antaranya yang paling dasar, Rasul bersabda, Ausani bil ikhlas fi sirri wal alaniyah. Tuhanku berwasiat kalau pengen hidup mulia, senantiasalah ikhlas. Baik pada waktu sendirian maupun pada waktu bermasyarakat. Ikhlas inilah yang menjadi dasar daripada akhlak yang mulia. Yang zaman sebelum Rasul belum ada. Dan ini yang ditambahkan. Yaitu masalah ikhlas. Banyak sekali efek daripada ikhlas ini. Kita tahu yang namanya ikhlas biasa diterjemah dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi ada yang bertanya kepada saya, apa mungkin saya tidur dengan ikhlas karena Allah? Rata-rata manusia tidur karena ngantuk. Apa mungkin manusia makan karena Allah? Rata-rata manusia makan karena lapar. Lalu bagaimana? Ikhlas dalam soal tidur, ikhlas dalam soal lapar, ikhlas dalam soal minum dan sebagainya yang sifatnya keduniaan. Memang, kalau kita berbicara masalah kerja-kerja keakhiratan, gampang. Kita ikhlas. Orang salat, ikhlas, gampang. Orang puasa, ikhlas, gampang. Tapi untuk masalah yang keduniaan, sulit. Betul. Sehingga Rasul menggambarkan yang namanya ikhlas dalam masalah keduniaan kan bukan karena Allah seperti itu. Tapi digambarkan ikhlas dalam masalah keduniaan mencari ridhonya Allah. Apa maksudnya? Jadi ikhlas di dalam masalah
karya-karya yang sifatnya keduniaan, makan, minum, tidur, dan sebagainya. Rasul menggambarkan, sudahlah. Kalau kalian bisa memulai makan dengan bismillah, itu namanya ikhlas. Kalau kalian bisa memulai minum dengan bismillah, itu ikhlas. Jadi kalau kalian bisa berangkat kerja dengan bismillah, itu ikhlas. Lalu apa artinya ikhlas secara keseluruhan? Orang yang ikhlas akan mendapatkan dua keuntungan. Orang yang tidak ikhlas hanya satu. Orang yang ikhlas, katakan saja kerja, dia selain mendapatkan salary, gaji, dia akan mendapatkan pahala. Dua. Orang makan, kalau dia ikhlas, selain dia dapat kenyang, dia dapat pahala. Orang tidur, selain dia menjadi segar badannya, dia dapat pahala. Kalau ikhlas. Itulah efek ikhlas. Begitu luasnya. Sehingga ada seorang tua mengajarkan, kalau kalian mau menanam, jangan menanam rumput. Tanamlah padi. Kalau kalian menanam rumput, yang akan dihasilkan hanya rumput. Tapi kalau kalian menanam padi, dapat rumput. Karena rumput akan otomatis timbul tumbuh. Maksudnya, kalau kalian mau mengerjakan sesuatu, jangan lupa ikhlas. Kalau ikhlas dapat dua. Tapi tanpa ikhlas dapat satu. Sehingga di dalam segala profesi sangat diajarkan oleh Islam, ikhlaslah. Bukan akan menghilangkan hasil, tapi dengan ikhlas akan menambahkan hasil. Kita bekerja dengan ikhlas, selain dapat salary, dapat pahala. Tapi kalau tanpa ikhlas hanya dapat salary, dapat gaji saja. Sehingga akhlak dasar seperti ini oleh Rasul diajarkan. Nomor satu, ikhlas. Sehingga kita semua tahu, tidak sah suatu ibadah kalau tidak ada ikhlasnya, yang biasa dikatakan tergantung nawaitunya. Nawaitu itu maksudnya ikhlasnya bagaimana? Gitu. Zaman Rasulullah SAW ada orang ikut hijrah. Orang yang ikut hijrah kepada Rasul ini bukan karena dia mengikuti jejak Rasul, bukan. Tapi orang ini mengikuti hijrah karena pacar yang akan dinikahi ikut hijrah. Sehingga daripada pisah, ya sudah ikut hijrah. Gitu. Maka sesudah hijrah, ditanyakan kepada Rasul, bagaimana kondisi nilai orang itu yang hijrah bukan karena keyakinan, tapi karena mengikuti itu. Rasul hanya menjawab, innamal a'malu binniyah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasuli, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusiba aw imratan tunkihuha, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Yang arti gampangnya, segala sesuatu nilai amal tergantung ikhlasnya, tergantung niatnya. Kalau orang hijrah karena Allah dan Rasulnya ikhlas, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka akan dapat nilai hijrahnya sesuai dengan yang diniatkan. Tapi ada orang hijrah karena mengejar keduniaan. Maka yang didapat ya dunia saja. Kalau mereka hijrah karena mengejar putri yang akan dinikahinya, ya dapatnya ya putri itu saja. Jadi ini gambarannya. Soal nilai yang akan kita hasilkan. Maka diajarkan ikhlaslah. Bukan akan mengurangi hasil yang biasa didapat, tapi akan menambah hasil yang biasa tidak didapat. Itu nilai yang pertama. Kemudian nilai yang kedua, yaitu kalau orang itu ikhlas. Mengapa ikhlas jadi dasar? Karena kepada orang yang senantiasa ikhlas akan diberi oleh Allah 3 kekuatan. Yang ini manusia jarang tahu. Sehingga menganggap ikhlas, ya ikhlas boleh, tidak pun boleh. Karena tidak pernah menghayati adanya 3 kekuatan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ikhlas. Kekuatan yang pertama, oleh Rasul digambarkan,
kekuatan itu langsung diberikan oleh Allah kepada orang itu. Pada waktu Rasul mau menceritakan soal kekuatan yang diberikan pada orang yang ikhlas ini, Rasul menggunakan cerita. Rasul bercerita, dahulu kata Rasul, ada seorang yang amalnya ikhlas sekali. Kemudian suatu ketika di daerahnya terjadi kemungkaran. Diceritakan di situ ada orang yang minta berkah kepada pohon. Yang seperti ini musyrik. Sehingga si orang ini memperingatkan, jangan berbuat begitu Pak. Tapi peringatan ini tidak dihiraukan. Lalu si orang ini yang ikhlas ini, sudahlah. Kalau nasihatnya tidak dihiraukan, ya pohonnya aja yang ditebang. Jadi ambil jalan pintas, pohonnya ditebang. Pada waktu dia akan berjalan menebang pohon, dia ketemu diceritakan dengan orang tua. Maka terjadi dialog. Dalam dialog ini, si orang tua mencegah. Sudahlah, jangan ditebang, pokoknya kamu jangan ikut-ikut. Secara logika masuk. Tapi si orang yang ikhlas ini mengatakan, nggak bisa. Saya harus menebang, karena itu membawa orang tersesat. Dari perbedaan pendapat ini akhirnya meningkat pada pertengkaran. Meningkat lagi akhirnya perkelahian.